Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sesuai pantun, daun salam siap saji, menjawab salam dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Kepala SMA 11 Tebo, yang terhormat Bapak Ibu Waka, yang kami hormati Ibu Dewi Murtia SPD, dalam hal ini selaku pemateri dalam diseminasi, dengan Ibu Fitriana. Kita di sini tidak terlepas dari karunia Allah dapat berkumpul di lab kimia ini. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak sah rasanya kita kalau tidak mengucapkan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah acara diseminasi pada pagi hari ini tanggal berapa Bu Dewi? 23 Agustus 2024. Kita buka bersama-sama dengan bacaan Alkitab dari Ridhoillah wa safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini membawa barokah, membawa kebaikan bagi kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Ibu peserta belum saya hormati ya. Yang saya hormati peserta diseminasi, memang saya agendakan kedua. Kemudian para fotografer juga yang saya hormati, saya sayangi. Ini satu ada fotografer dan IT yang handal, ini dari Jambi. Nanti kita bisa perkenalan sebelum kita perkenalkan nanti ya. Ini suatu kebanggaan bagi kita bersama. Agar tidak penasaran, kita tunda dulu nanti ya. Yang jawab nggak ngerti? Oh, oke. Untuk lebih info lebih jelasnya nanti kita sambut bersama-sama sambutan beliau Bapak Kepala SMA 11 Tebo, karena beliau yang akan menyampaikan arahan kepada kita bersama-sama. Sambil biar kita semangat, kita sama-sama sholawat dulu ya, biar kita itu penuh barokah. Istighfar dulu sama-sama ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbulan. Semoga istighfar dan doa kita tadi dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai ilmu yang barokah. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama-sama arahan dari beliau Bapak Kepala SMA 11 Tebo. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi dengan Bu Fitriana. Kegiatannya adalah kegiatan rangkaian yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Salam beserta selawat, mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Wakil kepala sekolah, majelis guru, teristimewa, calon guru penggerak yang akan tampil pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama nanti mengikuti penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi kalau kita mengacu ke istilah budaya positif, jadi budaya positif itu kaitannya dengan nilai-nilai keyakinan yang akan kita terapkan di sekolah kita dan berpihak kepada siswa. Jadi nilai-nilai itu bisa saja nanti rasa penuh tanggung jawab, rasa hormat dan lain sebagainya. Jadi intinya di sekolah itu memang idealnya kita mengajak anak-anak untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Di samping budaya positif itu juga ada ciri khas sekolah, budaya sekolah yang dikembangkan. Umpamanya seperti di sekolah kita yang kita coba sekarang ini kita kembangkan adalah bagaimana kalau kita ketemu sesama kita itu tegur sapa dan jabat tangan. Ini perlu kita budayakan. Kemudian mungkin budaya kita juga mengajak anak-anak kita setiap pagi itu ada yang membersihkan lingkungan. Itu juga budaya positif. Dan ini tujuan akhirnya adalah memupuk dan melatih karakteristik anak kita, karakter anak kita. Mudah-mudahan dengan kita sering mengajak untuk melakukan budaya positif, nanti akan dibawa ke kehidupan sehari-harinya, karena sudah terbiasa. Makanya harapan kami, mari setiap kita di sekolah ini itu sedapat mungkin untuk bagaimana kita mengajak anak-anak untuk melakukan budaya positif, dan kelak itu akan menjadi nilai tambah anak-anak kita di kehidupan di masyarakat nanti. Kemudian ini ada beberapa yang perlu kita pahami juga, cara membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama mungkin bisa melalui perangkat komunikasi terbuka. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu terbuka dengan anak-anak kita. Kemudian bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Maksudnya kita bangun lingkungan kita ini penuh apresiasi. Maksudnya kalau umpamanya anak-anak kita ini sudah melakukan hal yang positif, budaya positif, paling tidak kita memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak perlu tidak harus materi, bukan. Nah, mungkin dengan ucapan kita juga, oh bagus anak-anak, ini perlu dipertahankan. Ini juga semacam apresiasi. Atau wah seperti ini dilihat bagus, bersih, juga apresiasi.
Kemudian hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Jadi sekarang ini tidak zamannya lagi kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman yang berat. Umpamanya kalau dulu kan, kalau kita kan sudah mengalami ketika datang ke sekolah terlambat, di dalam kelas terlambat, disuruh berdiri di depan, kakinya diangkat, tangannya satu megang telinga umpamanya. Jadi ini sudah budaya, ini sudah tidak bisa lagi untuk zaman sekarang. Atau yang tidak mengerjakan PR, tangannya suruh seperti ini, dipukul dengan penggaris. Saya pernah ngalamin di SMA 1 di Bungu berbahasa Inggris. Apabila kita tidak mengerjakan PR yang diberikan, kita dicubit di sini. Padahal ibu-ibu itu berdiri, ini dia. Jadi alumninya kecil dikeluarin lagi. Jadi hal-hal seperti ini sekarang tidak bisa lagi. Jadi kalau sekarang kita lakukan itu ya siap-siap nanti. Ujung-ujungnya melanggar HAM. Iya. Jadi tidak mohon hal-hal seperti ini tidak kita lakukan lagi. Kemudian seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Ini juga kita tidak bisa di zaman sekarang ini kita memaksakan anak harus bisa, harus ngerti yang kita sampaikan, tidak bisa. Karena kemampuan anak sekarang itu kita nilai berbeda-beda. Kalau dulu kan tidak, kita samakan satu kelas sama pokoknya. Bisa nggak bisa harus selesai. Kalau sekarang tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tidak bisa yang tidak bisa matematika terus dipaksakan harus bisa integral, tidak bisa. Harus bisa bersama, tidak bisa. Yang matematikanya memang rendah, kalau sudah bisa hitung bagi kurang itu sudah luar biasa. Yang penting nanti ketika jualan minyak di rumah bisa belinya itu 3 liter uangnya 100.000 bisa mengembalikan. Susuknya itu sudah luar biasa. Kemudian juga kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa membaca nyaring, harus bisa membaca pemahaman, tidak bisa juga. Karena ada anak itu asal bisa baca saja sudah luar biasa. Sekarang banyak kita temukan cerita di SMP, anak SMP yang belum bisa baca ada sekarang. Jadi guru SMP sekarang itu ada yang mengajari anak baru mulai membaca. Jadi dibuatkan ini budi, ini bapak budi. Jadi karena memang zamannya seperti ini ya kita harus mengetahui kebutuhan anak itu apa. Kemudian berikutnya terapkan etika kerja positif. Ini jelas. Terus ini yang terakhir, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Jadi ini penting, tugas kita bersama untuk menanamkan pendidikan karakter ke anak-anak kita. Apalagi sekarang di sekolah ini sudah difasilitasi untuk pendidikan karakter ini dengan P5 namanya. Jadi ini perlu kita kembangkan. Mungkin ini saja sekilas. Mungkin nanti lebih detailnya, pasti lebih detail yang akan menyampaikan. Saya hanya sekilas saja. Sekilas pun baru cari sumbernya tadi ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu ikuti apa yang disampaikan oleh Bu Dewi dengan Bu Fitriana tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini dapat kita kembangkan ke anak-anak kita di sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin dikritisi, ingin diberikan saran yang tujuannya adalah perbaikan penyampaian ini, silakan nanti berkolaborasi saja kita. Mungkin nanti di depan juga saya juga tidak terlalu pintar di depan ini. Itu juga nanti kan. Kita berkolaborasi saja, kita saling mengerti, dan tujuan akhir adalah untuk kebaikan sekolah kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Mutiar dan Bu Fitriana secara resmi dibuka. Salah satu mohon maaf, sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala SMA 11 Tebo yang telah memberikan arahan dan tekanan kepada kita bersama untuk mengikuti sampai selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, semoga acara ini barokah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di dunia dan akhirat. Kami mohon Ustadz Zuldi untuk memimpin doa. Kepada Ustadz Zuldi kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Maskur. Ini permintaan dari pemateri. Ini pematerinya nggak masing-masing ini. Silakan Ustadz. Syukron kasiran Ustadz Zuldi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena kita guru SMA, tentu jargon yel-yel SMA tidak dilupakan sebelum pemateri sampaikan ya. SMA berkibar. Iya, bertiga beraksi membela negara 3 kali. Kami mohon Bapak Ibu, tolong kalau punya tas jangan dipegang dulu, HP juga diletakkan dulu, kita sama-sama. Ini perintah dari pemateri. Kalau makan disimpan dulu, ya. Kalau saya bilang SMA berkibar, beraksi membela negara. Oke? Sama-sama siap? Berdiri dulu aja sama-sama. Saya berdiri, Bapak Ibu berdiri juga. Ini perintah dari pemateri. Iya, kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Tapi makan jangan kelamaan. SMA berkibar, bertingkat, beraksi membela negara.
Bukan kepal semua. Pertama, beraksi membela negara. Oke, ulang lagi. SMA berkibar. Beraksi membela negara. Iya. Sekali lagi ya, karena tiga golongan ini di sini dulu. SMA berkibar. Beraksi membela negara. 100. Sana. 2 orang mati. Sana. SMA berkibar. Beraksi membela negara. 100. Sini. Dewa. Ya. Ya. SMA berkibar. Beraksi membela negara. Iya. Tepuk tangan. Saya kasih nilai 99, tapi tadi ada yang kepal 1 ya. Beraksi membela negara, kepal terakhirnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mohon diperhatikan dengan seksama karena pemateri kita ini calon-calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Sebelum menyampaikan materi, berikan aplaus kepada beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtia. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo. Terima kasih Pak Karis. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Tapi sebelumnya mohon Bapak Ibu, mungkin di sini saya tidak menggurui karena banyak senior saya di sini. Jadi mohon dengan sangat nanti kolaborasinya untuk membantu saya. Mungkin seandainya saya ada sedikit keliruan atau kurang paham. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo yang telah membuka acara diseminasi saya dan Bu Fitriana. Berikutnya kepada peserta Bapak Ibu sekalian, saya juga ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau hadir dan duduk untuk mengikuti acara ini. Kita mulai nih Bapak Ibu. Sebelumnya kita ice breaking. Kata Pak Isman, hujan, tapi kayaknya dia lebih semangat. Oke Bapak Ibu, Pak Isman, kita mulai ya Pak Isman, ice breakingnya dan begin. Iya, ini Pak, terima kasih. Saya letakkan dulu mikrofon. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini saya masuk di penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, ini dulu saya mulai. Mungkin saya mulai dari Pak Isman. Tadi udah kedinginan, sekarang biar anak. Ya, ada pertanyaan pemantik. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tapi nanti tolong give the reason ya Pak. Alasan ya Pak ya. Pak Isman ya. Oke, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Pak Isman bagaimana? Ada kalanya setuju, ada kalanya tidak setuju. Kalau setuju karena sanksi itu bagian dari penerapan disiplin.
Contohnya kita berlalu lintas saja deh. Kalau tidak ada sanksi, maka tidak ada orang yang mau pakai helm, mengurus surat kendaraan, gitu ya. Karena itu hukuman atau sanksi. Ada kalanya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena kadang-kadang hukuman itu lekat di alam bawah sadar dia, bahwa dia itu melakukan kesalahan itu menjadi beban di masa selanjutnya, seperti itu. Itu alasannya. Oke, terima kasih untuk Pak Isman. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini khususnya di anak ya, Pak. Mohon maaf, kita nggak nyampe ke lalu lintas. Khususnya kita di sekolah. Oke, menurut Pak Isman, iya. Jadi kenapa Pak Syarif? Analogisan kalau Iya. Oke, enggak pendapat nggak boleh, nggak ada yang salah ya Pak. Ya itu kan pendapat. Jadi boleh saja beliau berpendapat begitu. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapatkah mendisiplinkan anak? Saya mau Bu Eka Sri Sulasi. Pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan positif, setuju atau tidak? Kalau saya juga tergantung kesalahan anak itu apa. Kalau kesalahannya anak itu misalkan dia membuang sampah sembarangan, maka yang harus mereka lakukan konsekuensinya adalah membersihkan tempat yang sudah dia kotori, seperti itu. Kemudian misalnya membaca, ini juga tergantung. Kalau misalnya bahasa Indonesia, ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas bahasa yang diberikan, membaca itu bisa disiplinkan. Tetapi kalau kesalahan yang anak lakukan itu tidak ada hubungannya dengan kebersihan, dengan membaca, itu tidak tepat. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eka. Berarti untuk pemantik yang kedua itu tergantung lagi bagaimana anak itu melakukan kesalahan ya, Bu Eka. Oke, terima kasih. Pemantik yang ketiga adalah memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Mau ke Bu Eka Lismaya Sari. Oke, baiklah Bu Dewi. Saya mencoba menanggapi menurut pemahaman saya, apakah memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Pada dasarnya ya, memberi penghargaan, siapa sih anak yang tidak mau diberi penghargaan? Gitu. Pasti yang diharapkan memang penghargaan. Namun kalau kita lihat efek ke depannya, itu tergantung anaknya. Kadang-kadang ada anaknya yang ketika diberi penghargaan dia termotivasi. Nah, ketika kita tidak memberi penghargaan atau hadiah, dia tidak termotivasi gitu. Jadi itu tergantung pada individunya. Namun pada dasarnya penghargaan memang itu yang diharapkan, tetapi kita kembalikan kepada individu atau motivasi intrinsik yang ada pada anak itu sendiri. Terima kasih Bu Eka, ini juga tergantung kembali. Jadi dari ketiga pertanyaan pemantik yang ada ini kita kembalikan lagi situasi dan kondisinya ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, pada kali ini nanti berisi konsep dasar pada budaya positif yang akan saya sampaikan itu berisikan yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Oke, next. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ini Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya. Di sini ada pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai tahap perkembangan untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sebagai guru ini nggak bisa ya mengharapkan siswa kita harus begini gitu, karena siswa kita itu punya kodrat masing-masing ya Bapak Ibu. Nah di sini kita berharap bahwa anak-anak kita ini bisa masuk ini mengembangkan atau mewujudkan karakter
pada profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 bagian. Ada 6 ya yang ini karakternya. Pertama, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Ini insya Allah sekolah kita sudah menerapkannya ya Bapak Ibu. Sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu. Oke, next. Nah, di sini kita yang sering miskonsepsi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nih muncul egois kita Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu guru nih harus bisa nih membawa anak ini harus ikut dengan apa mau saya gitu. Miskonsepsi yang sering muncul yang pertama itu kita sebagai guru ini sering berilusi bahwa kita ini mampu untuk mengontrol murid. Ya, nanti untuk pembahasan mengontrol muridnya ada di slide berikutnya. Yang kedua, ilusi berikutnya bahwa kita ini berilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal kata Bu Eka tadi itu tergantung lagi. Yang berikutnya, ilusi apa yang sering kita rasakan? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Ya Bapak Ibu, padahal itu juga belum tentu. Dan yang berikutnya, kita sering berilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa apa saja. Ya, mungkin Bapak Ibu dalam hatinya, oh saya nggak setuju dengan hal-hal seperti itu. Ini biasanya kalau di rumah, kalau Bapak harus bisa memaksakan kehendak anak misalnya. Kalau sekarang sudah nggak zamannya lagi ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan melihat perubahan paradigma stimulus respon antara perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita akan merenungi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya Bapak Ibu. Kira-kira kita berpikir apakah kita sih Bapak Ibu Dewan Guru yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita akan membahasnya. Pada stimulus respon ini yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada stimulus respon, pernyataan itu kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Coba Ibu Tri dulu deh. Pernyataan pertama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut Ibu gimana? Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Dari pernyataan pertama, kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan pandangan kita. Ini otomatis statement ini tidak benar ya Ibu, karena setiap orang itu memiliki pandangan dan karakternya masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pikir itu sama dengan apa yang orang pikir. Baik, itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Tri ya. Ini pernyataan atau statement yang benar-benar salah ya Pak Ibu. Kita lihat pada teori kontrolnya yang bersepakat dengan yang mencoba merubah pandangan orang agar pandangannya sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti bukan mengajak orang itu agar sama satu pandangan dengan kita, tapi kita sendiri berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering ya, saya sendiri juga sering menjudge bahwa anak ini berlaku buruk tuh, kamu selalu salah. Kamu salah, kamu nggak boleh melakukan itu. Nah, seperti itu. Padahal di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak ini melakukan seperti ini karena kekurangan pada ini, misal begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Statement ini kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu? Salah ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya hanya ada atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini hampir sama dengan di atasnya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada
Bapak Ibu. Ini sering kita dengar, mungkin untuk di sekolah kita sudah sering sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya nggak akan banyak mengulasnya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah melakukan di kelas masing-masing untuk melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, masuk garis? Iya. Jadi ada keyakinan kelas yang umum, keyakinan sekolah, kemudian keyakinan per mapel mata pelajaran ya Bapak Ibu. Di sana ada 4 bagian. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini statement yang bagus ya Bapak Ibu. Jadi dari kesimpulan yang tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Di sana makna disiplin bisa dilihat belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai, Bapak Ibu. Kemudian pada semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi poin yang berikutnya itu ada teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat imbalan, itu masuk motivasi intrinsik. Kalau imbalan tadi nanti efeknya apa? Biasanya anak bisa ketergantungan ya Bu Eka ya. Bu Eka? Ya. Kalau kita selalu memberikan apa tadi reward ya, bisa saja anak selalu tergantungan. Kalau kita nggak ngasih dia itu nggak ada semangatnya. Nah, yang berikutnya masih pada semua perilaku memiliki tujuan, itu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam nilai-nilai kebijakan universal yang akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau berikutnya ada motivasi model berpikir menang kalah atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nanti itu akan masuk ke dalam segitiga restitusi. Yang terakhir ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bahwa kita yakin kita ini dan murid-murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin anak ini buruk pada segi ini, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar, nanti juga akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nanti akan kita bahas next. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan kupas sedikit tentang disiplin positif, yaitu disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi reward tadi agak dikurangi mulai sekarang Bapak Ibu. Berikutnya sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita perlu menumbuhkan hal tersebut ya Bapak Ibu ya pada diri murid-murid kita. Nah, apa saja nilai-nilai kebijakan universal Bapak Ibu? Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita individu ini nggak bohong ya Bapak Ibu, kita ingin mempunyai sifat-sifat positif tadi. Setiap perilaku atau perubahan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, yang akan terbentuk Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia
ya, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi. Yang nilai di dalamnya terkandung ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tadi akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kesenangan, Bapak Ibu. Kira-kira dalam kebutuhan manusia ini yang pertama adalah kesenangan. Bagaimana dengan Bu Rina? Kira-kira menurut Bu Rina kesenangan dalam kebutuhan dasar manusia itu yang bagaimana? Setiap manusia itu butuh kesenangan. Begitu juga dengan anak-anak kita ya. Misalnya anak-anak kita itu senangnya bermain, ya. Jadi pasti di setiap pembelajaran mereka melakukan ada yang main, ada yang bercanda gurau dengan temannya. Jadi menurut saya senang dalam arti menyukai apa yang mereka lakukan seperti itu. Dan itu perlu sekali bagi setiap manusia. Terima kasih Bu Rina. Jadi yang pertama kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Mas. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Rina. Itu ini ya, misalnya senang, dia bisa bermain dengan bebas. Kemudian humor, tertawa. Ini di sini yang sering membuat tertawa siapa? Pak Isman misalnya. Jadi ketika kesenangan kita sudah terpenuhi, ini mungkin anak ini ketika belajar dia nggak main-main gitu Bu Rina ya. Nah, jadi kebutuhan dasar dalam hal kesenangan itu dia sudah terpenuhi. Oke, yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini kalau di rumah anak-anak kita khususnya ya, bukan kita sama kasih sayangnya udah terpenuhi. Jadi kalau anak-anak kita di rumah itu cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi, mungkin di sekolah dia akan mencari-cari, ya, butuh disayangi, butuh dicintai dan lain sebagainya. Tapi saya ingin dengar nih tentang cinta dan kasih sayang dengan Pak Ustadz. Sudah, semoga Pak. Terima kasih. Cinta dan kasih sayang itu naluri manusia, tetapi harus sesuai dengan atau mungkin harus sesuai dengan aturan agama dan syariat. Cinta dan kasih sayang yang benar dan cinta kasih sayang yang salah harus hati-hati sesuai dengan aturan, itu saja. Itu ya Pak ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Sekretaris. Jadi intinya cinta dan kasih sayang ini juga harus terpenuhi ya Pak ya. Minimal kalau untuk anak-anak kita cinta dan kasih sayang dari keluarganya. Oke, Mas. Gimana? Iya, harus sesuai dengan aturan syariatnya. Oke? Jadi kebutuhan untuk diterima. Intinya diterima. Ini loh saya dan kekurangan saya itu begini. Jadi harus bisa diterima. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Oke, saya mau dengar suaranya Ibu Suci. Ini Suci. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Poin kebebasan. Kebutuhan dasar manusia di poin kebebasan. Mereka bebas untuk berekspresi, mereka bebas untuk mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Mungkin itu Bu Dewi. Itu kebutuhan akan pilihan kemandirian dan ekonomi. Oke, terima kasih Bu Suci. Jadi di sana poin kebebasan. Kita dan murid-murid kita itu memiliki kebebasan dalam hal kebutuhan atau pilihan, kemandirian dan otonomi. Intinya tidak terbatas, sesuai selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Yang terakhir, yang selanjutnya, maaf, ada penguasaan.
diapresiasi, kemudian diakui harga diri dan didengar, pendapatnya bisa didengar. Next. Yang terakhir atau yang selanjutnya itu kebebasan kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ini berkaitan dengan rasa lapar. Maksudnya ketika dia lapar ada yang dimakan gitu Bapak Ibu. Intinya bagian pangannya itu terpenuhi ya Bapak Ibu. Kalau murid-murid kita mungkin ada yang kekurangan dari hal apa survival ini, mungkin bisa kita lihat di sekolah dia seperti apa, ciri-cirinya kita pasti tahu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu ada pada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nanti kita akan meresapi diri kita ada di posisi mana yang seringnya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nanti sama-sama kita renungkan kita seringnya berada di posisi mana. Next. Nah, kita saksikan dulu ini video. Mungkin sudah sering kita lihat, tapi jarang, saya sendiri juga belum bisa menerapkan sepenuhnya. Oke Bapak Ibu, kita menonton video terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Nah Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Dulu ya, waktu kita masih sekolah, kita flashback sebentar. Kira-kira sering nggak kita diperlakukan seperti itu? Ya, sama yang disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah tadi, banyak Bapak Ibu guru itu melaksanakan ininya posisi kontrolnya pada posisi penghukum. Bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukannya. Jujur saya sendiri hampir sering melakukannya Bapak Ibu. Oke, next. Jadi kalau bisa itu agak dihindari ya Bapak Ibu. Ya Pak Sukaris. Tapi akhirnya ada di sini nih karena dukung Bapak Ibu.
Iya, betul sekali. Itu kan dulu Pak ya. Oke, next Mas. Bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motif? Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan dari video, kira-kira dari posisi beberapa posisi kontrol tadi, posisi yang paling ideal kita terapkan yang mana, Bapak Ibu? Yang manajer, ya? Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Yang manajer ini bisa menumbuhkan rasa kemandirian, tanggung jawab, ya, dan murid kita akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan, bisa lebih mudah ke arah yang lebih positif, guys. Masih intrinsik murid, ia pendidik yang berpihak pada murid, seorang namun Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu, berkaitan dengan yang dampak positif tadi, itu bisa masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira Pak Isman dengan pertanyaan di sana, mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan
itu munculnya dari peserta didik, artinya tidak dari orang yang lebih berkuasa yang menentukan, bukan bapak ibu guru, tapi kalau keyakinan itu muncul dari peserta didik, kesadaran mereka atas hal-hal yang baik yang akan dilaksanakan dalam kegiatan itu. Terima kasih Pak Isman. Dari keyakinan ini akan muncul dari diri para murid kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa merupakan pernyataan universal. Apa itu universal, Bapak Ibu? Boleh nggak? Umum ya, ya boleh. Universal, pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif ya, Bapak Ibu. Berikutnya sedikit dan mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan terlalu panjang. Sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Jadi next. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan pada contohnya. Contoh kalimat di peraturan akan bisa berubah di keyakinan. Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pada keyakinan kelas bisa menjadi cukup 2 kata, tanggung jawab. Berikutnya dilarang mengganggu orang lain, cukup 3 kata, menghormati orang lain. Pada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelas bisa dirubah menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas itu bisa keselamatan, bisa menghormati orang lain, dan seterusnya sampai dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu bisa di keyakinan kelas bisa dirubah keselamatan ataupun keamanan. Nah, pada segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sama ketika pada posisi kontrol manager ya Bapak Ibu. Jadi para siswa ini dia akan menemukan solusi atas permasalahannya. Next. Ini 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama memvalidasi tindakan atau kebutuhan ya. Berikutnya ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas. Lanjut. Ini yang tadi sudah. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau sebelum kita stabilkan, anak ini menghadap kita ini udah merasa bersalah, Bapak Ibu, aduh saya mau dihukum nih gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu emosi siswa kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di sana. Misalnya kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak kita. Berikutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi kita sadar Bapak Ibu, anak-anak kita ini melakukan kesalahan ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus mencoba mengenali dulu kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Misalnya dengan kata-kata yang ada tertera di sana. Contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Next. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak distabilkan, kemudian kita telusuri kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah yang berlawanan dengan dia, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Next. Oke. Bapak Ibu, ini kemarin saya membuat video mengenai segitiga restitusi, tapi mohon maaf karena waktunya tidak cukup. Sudah ini. Jadi untuk materi saya diseminasi tentang budaya positif, saya kira cukup, dan mohon maaf sekali jika dalam penyampaian tadi masih banyak kekurangan dari saya. Mohon nanti kolaborasi dan bimbingannya, Bapak Ibu. Terima kasih, sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nisa. Duduk.
Sehat Nisa? Sehat Bu. Alhamdulillah. Pagi ini sudah sarapan? Belum. Tapi bawa botol? Nisa tahu nggak kenapa Nisa dipanggil kali ini? Belum tahu. Yakin? Nisa nggak merasa punya salah pagi ini? Oh, kamu marahin Eva tadi. Kenapa kamu marahin Eva? Dia tuh nggak mau piket Bu, kan piket umum kan satu kelas semuanya harus piket. Dia tuh nggak mau piket. Dan dia tuh datang terlambat terus. Setiap hari kayak gitu Bu. Memang harus Nisa yang ngomong ke Eva gitu. Orang lain nggak berani ngomong. Kalau digituin terus kan mereka lama-lama jadi kebiasaan kan Bu. Jadi aku marahin. Kamu marahin? Nangis Eva? Enggak sih Bu, tapi kayak mukanya kayak kesel gitu. Oke Nisa, hal itu manusiawi. Mungkin kamu merasa jengkel. Kemudian kenapa si Eva ini nggak pernah mau ikut piket bersama? Padahal itu sudah ditugaskan untuk kelas kita gitu ya. Itu hal yang wajar. Mungkin semua orang juga pernah melakukan seperti itu kalau di saat kita jengkel. Harusnya ketika kamu marah dengan seseorang itu kamu sampaikan dengan situasi yang baik dan kata-kata yang baik, jangan langsung marah, apalagi dengan teman-teman ya kan. Seandainya bisa diperlakukan seperti itu, apa yang bisa rasakan? Kesel sih Bu, malu ya. Jadi Eva sudah menyadarinya kalau hal seperti itu tidak baik ya. Oke, kira-kira nih setelah sesuatu yang Nisa lakukan kepada Eva tadi, Nisa merasa melanggar sesuatu nggak? Misalnya keyakinan kelas misalnya. Apa tuh? Menghargai orang lain. Mundur cas. Jadi ketika Nisa itu memarahi seseorang, Nisa merasa sudah melanggar keyakinan kelas ya, yaitu saling menghormati. Jadi kami berharap nanti setelah ini bisa menemui Eva untuk meminta maaf. Dan kalau Nisa mau menyampaikan kita pikir bersama itu dengan situasi yang baik, yang kata-kata yang baik, sehingga persahabatan bisa tetap langsung dengan bisa. Jadi nanti langsung temui Eva ya. Sekarang kamu kembali ke kelas.